kecuali jawaban yang paling tepat itu adalah delta. Ideologi kan saja, ideologi tertutup, ideologi terbuka. Salah satu untuk menjadi orang sukses itu atau menjadi CPNS itu tidak mungkin langsung jadi atau tiba masa tiba akal, harus punya usaha. Salah satunya kita masuk di bimbel baik online maupun offline, dan ini merupakan teman-teman kelas online. Baik, untuk materi pertama sesuai dari peraturan menteri ada beberapa kisi-kisinya. Saya bisa sebutkan beberapa hal atau beberapa poin. Yang pertama itu adalah mengenai Pancasila. Karena ini adalah materi TWK, tes wawasan kebangsaan, pastinya tidak terlepas dari yang namanya Pancasila. Kemudian yang kedua, untuk kisi-kisinya adalah tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian setelah itu ada namanya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tapi kalau undang-undang kita hafal pasti bisa, karena hampir setiap PK kita dengar. Kalau kita tidak dengar pasti melakukannya atau membacanya, yaitu di upacara. Biasanya ini dilakukan di upacara bendera. Kemudian yang keempat, ini yang masuk adalah bahasa Indonesia. Masih ada beberapa poin, nanti kita tambahkan di pertemuan selanjutnya. Oke, kita mulai di paket pertama. Misalnya di sini saya berikan contoh. Kan di sini kan kalau kita baca semua, berikut ini ciri-ciri ideologi tertutup. Nah, kalau saya membacanya adalah pertanyaan pertamanya yang paling penting adalah ciri-ciri ideologi. Tapi karena ideologi itu ada dua. Yang pertama adalah ideologi terbuka, kemudian ideologi tertutup. Nah, masih ada lagi pertanyaannya. Jangan lupa teman-teman biasa terkecoh dengan hal ini, yaitu ada kata kecuali atau yang bukan. Dari soal nomor 1 itu bisa kita baca, berarti yang termasuk ideologi tertutup, teman-teman bisa lihat. Nah, ada kata kecuali atau yang bukan, itu yang teman-teman pilih. Saya kira sudah dipahami semua ini. Cuman yang paling penting itu lihat yang lain daripada yang lain, atau lihat yang bukan masuk ciri-ciri ideologi terbuka, tertutup. Pertama, bersifat totaliter. Kira-kira masuk ideologi tertutup? Masuk tidak? Iya, dia masuk dalam ideologi tertutup. Ya, tertutup. Kemudian pluralisme pandangan dan kebudayaan ditiadakan. Masuk. Ya. Betul? Masuk. Nah, kemudian yang ketiga adalah menuntut masyarakat untuk memiliki kesetiaan total. Masuk. Masuk. Ya, tidak diciptakan oleh negara tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri. Masuk atau tidak? Ya, ini merupakan salah satu ciri dari ideologi terbuka. Atau yang saat ini kita anut. Karena kenapa? Kita lihat di Pancasila itu adalah ideologi terbuka. Dia bukan diciptakan oleh negara atau pemerintah, tetapi diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Kita lihat dari sejarahnya bahwa ideologi Pancasila atau ideologi terbuka itu digali dari adat istiadat masyarakat Indonesia. Salah satu buktinya, bukti konkretnya adalah yaitu kalau kita berbeda pendapat, pastinya musyawarah dulu, dan itu pakai
ada namanya kekeluargaan. Itu dipakai oleh orang-orang dulu. Oke, yang terakhir saya kira yang terakhir ini masuk opsi terakhir, yaitu opsi E. Isi ideologi tidak hanya nilai-nilai dan cita-cita, tetapi tuntutan konkret dan operasional yang keras, mutlak dan total. Itu masuk dalam ideologi tertutup. Ya, berarti jawabannya adalah D. Ya. Poin kedua, soal nomor 2, maksud dari Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, ya, tadi saya sudah bahas, ini sudah masuk. Ideologi tertutup dengan ideologi terbuka. Sekarang maksudnya, apa sih maksud dari ideologi terbuka, yaitu Pancasila yang kita anut? Dapat menerima kemajuan bila menguntungkan. Betul? Masuk? Enggak. Ibu Rahma masuk? Tidak. Oke. Perpaduan dari berbagai ideologi bangsa lain. Enggak. Apakah Pancasila seperti itu? Tidak. Kemudian menerima kemajuan pengetahuan sesuai dengan kepribadian. Enggak. Masuk? Masuk? Tidak. Enggak. D. Terbuka untuk ditafsirkan bersama bangsa dan negara lain. Masuk? Tidak. Enggak. Ya, Bisa kalau juga. ada yang jawab ya, ya. Kalau ada yang tidak. Kita Ya. tinggalkan dulu. Yang terakhir adalah membuka diri dan menerima semua kemajuan yang ada. Ya. Kalau Iya. bangsa Indonesia, tidak. Dia sharing. Nah, ada yang sudah jawab tadi? Ibu Rahma jawab apa? Delta ya. Charlie saya. Ini. Charlie ya? Oh iya, Ibu C Rahma? ya. Iya, C. C. Karena kenapa? Kalau maksud itu berarti sudah masuk dalam definisi atau pengertian dari Pancasila ideologi terbuka. Nah, di sini karena kepribadian kita, Pancasila itu sesuai dengan kepribadian. Jadi, kalau ada kemajuan globalisasi ataupun teknologi, tentunya harus sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Menerima kemajuan yang ada, tetapi sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis konstitusional tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan apa? A. Kepribadian bangsa. B. Cita-cita bangsa, pemersatu bangsa, ideologi terbuka, sumber dari segala sumber hukum. Ada yang sudah jawab? Kayaknya Kayaknya. soalnya ada kata yuridis soalnya. Ada kata yuridis karena landasan hukumnya ya Pak Ya. Imam. Iya. Oke, kita bicara masalah landasan yuridis di sini. Untuk sumber dari segala sumber hukum yang harus kita ketahui adalah kita lihat di pasal 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 bahwa Pancasila itu masuk dari segala sumber hukum. Meskipun dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 yang harus teman-teman ketahui, kan di dalam peraturan perundang-undangan atau hierarki, mungkin pernah dengar kata hierarki atau peraturan perundang-undangan, itu yang undang-undang paling tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Berarti bukan Pancasila kan? Nah, yang kedua adalah kalau kita melihat dari peraturan perundang-undangan tadi adalah TAP 4R. Berarti tidak ada Pancasila. Kemudian seterusnya. Saya jelaskan dari peraturan perundang-undangan ada 7 poin. Boleh. Ya. Pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah TAP 4R. Yang ketiga adalah undang-undang. Yang keempat adalah
pokok atau pengganti undang-undang. Yang kelima adalah peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, kemudian yang terakhir adalah perda provinsi dan perda kabupaten. Kalau perdes belum masuk sampai hari ini. Tadi peraturan apa, Kak? Oke, Judulnya? kita melihat itu peraturan perundang-undangan, urutan peraturan perundang-undangan. Kalau kita melihat dari urutan peraturan perundang-undangan tadi, itu tidak ada masuk Pancasila. Akan tetapi kita harus ingat di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Kenapa dikatakan seperti itu? Kalau kita merujuk di dalam pasal itu, Pancasila itu masuk dalam pertama. Kenapa dikatakan masuk dalam pertama? Karena sebelum mengeluarkan undang-undang atau misalnya 3 kekuasaan tersebut yang notabene-nya yang 2 kekuasaan yang merumuskan Pancasila dan mengusulkan Pancasila, yaitu Presiden dan DPR, tentu harus memperhatikan yang namanya nilai-nilai Pancasila. Tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Makanya dalam peraturan tersebut harus melihat dari Pancasila. Oleh itu, kenapa alasannya sumber dari segala sumber hukum? Karena dalam merujuk, dalam melihat undang-undang atau membuat undang-undang itu harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila. Saya kira itu alasannya. Kemudian yang soal keempat, mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dalam lingkup masyarakat merupakan wujud sikap yang sesuai dengan sila keberapa. Nah, sebelum teman-teman jawab, ini soal biasanya yang sering keluar. Apalagi kalau masalah sila-sila. Nah, biasanya itu yang muncul adalah tentang peristiwa atau kejadian-kejadian yang terbaru. Contoh tentang korupsi yang baru-baru juga terjadi. Kemudian tentang kejahatan genosida atau kejahatan hak asasi manusia. Nah, itu biasanya terjadi. Biasanya keluar merupakan pertanyaannya itu adalah biasanya meninggalnya anggota FPI itu merupakan pelanggaran pasal berapa? Sila keberapa? Melanggar sila keberapa? Itu biasanya terjadi. Biasanya keluar. Dan itu didapatkan oleh teman-teman tahun lalu. Kayak kemarin masalah di Wamena atau yang di Papua itu yang muncul. Nah, kira-kira dari Pak Imam sama Rahma jawabannya yang mana? Kalau gotong royong dan kekeluargaan, sila keberapa? Termasuk sikap sila keberapa? Kalau sila pertama kita lihat ketuhanan yang Maha Esa berarti tidak masuk. Sila kedua, Persatuan Indonesia, C ketiga saya. Persatuan berarti yang ketiga ya Pak Imam? Ya. Yang ketiga. Nah, selain itu mungkin berbeda pendapat dengan Pak Imam, Ibu Rahma, atau sama? Nah, kita melihat sama ya. Oke. Yang pertama, yang kedua kita tinggalkan, kemudian yang keempat kita tinggalkan karena tidak masuk. Yang kita perhatikan adalah yang ketiga dengan yang kelima. Yang perlu teman-teman ketahui supaya jangan sampai nanti salah jawabannya itu, jangan sampai saya otoriter bahwa saya katakan ini jawabannya. Nah, merujuk dari nilai-nilai Pancasila, yaitu ada 45 butir. Nah, kalau yang tepatnya di sini di
Kalau saya melihat dari nilai-nilai Pancasila, karena kita juga dua pendapat di sini, karena Pak Imam tadi ada sila ketiga. Kalau di sini saya melihat dari nilai Pancasila adalah sila kelima. Nah, alasannya adalah lihat dari saya selain dari nilai-nilai Pancasila adalah melihat dari pasal 33 ayat kedua.